Halo Tribuners, kembali lagi di program Tribun News on Cam dan di episode kali ini kita akan berbincang terkait kesehatan saat bulan puasa dan kita sudah tersambung dengan Dr. Tan Shetian. Beliau adalah dokter ahli gizi yang sekarang berada di Jakarta. Halo Dok, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Dok, sekarang ini sedang bulan puasa dan juga di tengah pandemi ya Dok. Dan banyak sekali orang yang bertanya-tanya terkait bagaimana sih menjaga daya tahan tubuh dan juga bagaimana tetap bisa bugar di tengah kondisi ini dan sekarang kita juga sedang berpuasa. Nah, sekarang kita akan membahas terkait bagaimana sih Dok tips untuk menjaga kesehatan selama bulan Ramadan dan juga di tengah pandemi ini. Sebetulnya nggak beda-beda banget ya, mau ada wabah virus kayak, mau nggak ada wabah virus kayak, prinsipnya orang kalau mau ibadah aja gitu loh ya. Cuman yang menjadi masalah kan barangkali kalian kali ini nggak kemana-mana kan, di rumah aja, kerja dari rumah gitu loh, dan sebagainya, belajar di rumah, yang ngekos juga ngekos di rumah. Dan yang lebih prihatin tentu saja karena masalah kita harus berhemat. Ya, masalah harus berhemat. Oke. Nah, berhemat itu bukan berarti lalu kemudian kita mengurangi apa yang menjadi hak tubuh kita. Saya berkali-kali ngomong ketika kalau saya diwawancara, seringkali manusia itu makan itu karena badannya itu bukannya butuh, tetapi karena lidahnya lagi doyan. Ya, makanya kalau ngabuburit itu juga daftar makanan ada di kepala sudah tuh. Ya kan? Apa yang buat takjil dan sebagainya. Nah, di tengah masalah hemat seperti ini dan kita juga sekaligus harus jaga daya tahan. Alangkah baiknya kalau kita sudah mulai memikirkan tentang ini badan gue butuh nggak sih gitu loh ya, atau cuma sekedar jangan-jangan cuma lidah gue lagi kepengen aja nih gitu ya, itu penting gitu loh. Jadi Anda harus paham dulu yang disebut dengan apa yang badan kita butuhkan, itu pertama. Dan yang kedua tentu saja yang kamu butuhkan pas enak gitu loh ya. Kalau dibutuhkan tapi kalau lidahnya nggak doyan juga urusan jadi panjang. Nah yang pertama pasti adalah kita nggak boleh lupa yang disebut dengan trias. Ada trias yang disebut dengan makronutrien yang kita sebut di dalam ilmu gizi itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, jebakannya nih, nah ini jebakan si Batman-nya ini, kerap kali karbohidrat yang kita pakai adalah karbohidrat simplex, karbohidrat yang sifatnya mudah dicerna jadi gula. Ya, apalagi kalau ada orang mengatakan berbukalah dengan yang manis, padahal sunnah Nabi nggak bilang soal manis. Sunnah Nabi mengatakan batalkanlah puasa dengan 1 gelas air dan kurma, begitu kan ya, disebutkan kurmanya ganjil. Nah, kurma itu adalah merupakan suatu simbol dari kata snacking gitu loh ya. Bukan berarti sesuatu yang harus diada-adain karena beliau ada di Arab, makanya kurma adalah makanan yang paling mudah untuk didapat. Kalau di negeri kita barangkali takjil yang gampang didapat itu kelapa muda. Kelapa muda is everywhere gitu kan ya. Kita punya belewah, kita punya timun suri, kita punya macam-macam tetangganya si kurma. Oke, kalau kita kebetulan juga bejo punya kurma, coba pakai kurma. Udah. Nah yang menjadi problem kan orang kita kan kalau buka udah pakai kurma, teman-temannya banyak. Coba teman-temannya siapa? Ada kolak, ada kemudian es palu butung, es pisang hijau, udah jadi buka semua itu ya. Es Shanghai, es campur, pakai gorengan lagi. Nah, sebab begini Mbak, kalau seandainya makanan kita itu akhirnya penuh dengan rangsangan otak, itu yang saya mengatakan akhirnya puasanya cuma puasa fisik, bukan puasa batin. Ya, sebab kalau orang cuma puasa fisik, maka ketika buka, itu kayak beduknya tuh manggil semua ketagihannya dia. Nah, itu yang repot. Nah, ketika kita udah makan terlalu gila-gilaan dengan masalah takjil yang gawat itu, akhirnya setelah sholat maghrib kita nggak bisa makan bener. Nah, padahal kuncinya kita tuh supaya sehat adalah dimakan bener dan sahur. Nah, itu dia. Ya, biasanya kalau minggu-minggu pertama, nih kalian wawancara saya minggu kedua ke belakang nih bagus nih. Karena apa? Biasanya orang itu masih lurus kalau minggu pertama ya kan, bersiap bangun pagi, seila gaya, beresin makanan. Begitu minggu kedua, apa aja deh. Begitu minggu ketiga, kadang-kadang juga nggak sahur sih, gitu loh ya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya bikin puasanya jadi amburadul ketika menjelang akhir bulan puasa, gitu loh. Jadi sekali lagi kita harus punya karbohidrat yang baik. Karbohidrat yang baik tentu saja klasik lah. Orang Jawa barangkali makan nasi ya, tetapi kalau orang kita yang sebelah timur sedikit, kita punya ubi, singkong, kentang, jagung, tales lah, itu banyak banget gitu loh ya. Jadi prinsipnya adalah makanan bertepung ya, tapi bukan tepungnya, tetapi dari makanan aslinya. Ya, nah tepungnya itu turunannya, nah itu yang gawat tuh. Kalau kita udah mulai pakai bubur candil, kita udah mulai makan roti, kita udah mulai makan biskuit, itu turunannya gitu kan ya. Nah yang kedua tentu ada protein. Nah protein adalah bicara tentang lauk.
Ya, dan yang ketiga adalah lemak. Lemak dipilih yang sehat, bukan minyak goreng. Nah, itu dia. Jadi jangan mentang-mentang dapat sembako, ya Pak Presiden kasih 1 liter, 2 liter minyak goreng, banjur habis ketika buka puasa. Gitu kurang lebih kerangkanya. Jadi kita bisa banget mempersiapkan takjil dengan sehat di rumah, jauh lebih hemat. Dan yang juga kita mempersiapkan makanan yang jauh lebih hemat dan jauh lebih sehat juga ketika kita masak sendiri di rumah. Itu, Mbak. Selain makanan, olahraga di bulan puasa juga sangat dibutuhkan gitu ya, Dok ya. Sebenarnya olahraga prinsip saya, ya, betul. Prinsip saya cuma satu. Kalau kalian tidak terbiasa dengan olahraga, so jangan nekat. Nekat itu artinya adalah pengen bagus-bagusin nih ketika bulan puasa. Olahraganya pilih olahraga yang berat. Nggak pernah pakai treadmill, mati tenggelam di treadmill. Nggak pernah pakai sepeda, ataunya nyungsep nanti gara-gara kita pakai sepeda. Jadi bukan itu. Jadi prinsipnya adalah olahraga lakukan sebagai suatu kerutinan karena badan kita perlu bergerak. Apalagi kita work from home, kita study from home. Kecenderungan kita adalah duduk, mantengin gadget, mantengin screen, ya mantengin layar, dan kita nggak bergerak. Makanya banyak orang mengatakan, Dok, kenapa kaki saya belakangan ini kesemutan ya? Kok belakangan ini tangan saya agak kaku-kaku ya? Kok belakangan ini rasanya perut saya jadi buncit ya? Wah, ini gawat urusannya. Kenapa? Karena kita tidak bergerak. Jadi bergerak itu tidak perlu membuat Anda jadi atlet. Ya, bergerak itu artinya misalnya Anda jalan, ya jalan cukup cepat, bukan cuma sekedar jalan biasa, jalan cepat gitu. Kurang lebih sekitar 15-20 menit misalnya begitu. Nah, kalau Anda kebetulan memang rajin olahraga, sekarang momennya juga kerjain kardio. Tetapi menjadi prinsip adalah kalau Anda melakukan olahraga, menurut hemat saya, pertama jangan setelah sahur. Nah, ada orang nih masih nunggu kapan imsak, olahraga dulu deh, mumpung abis sahur gitu kan ya. Akhirnya apa? Nanti kelar imsak, kitanya dehidrasi, kitanya haus, nggak keburu minum. Akhirnya kita tidak punya cukup tabungan air, padahal ini bulan puasa panas lagi di luar kan. Nah, yang kedua adalah seringkali ketika ngabuburit, ya supaya pikirannya nggak keburu lagi lihat jam, lagi lihat azan udah belum ya gitu lah ya. Nah, banyak orang melakukan olahraga sebelum buka puasa. Menurut hemat saya, ini akhirnya olahraganya oke, fine, Anda keluar keringat, tapi tidak efektif. Karena apa? Ferrari aja nggak bisa lari kalau belum isi bensin. Betul apa enggak? Ya, itu penting. Itu tadi Tribuners pembahasan saya dengan Dr. Tan. Dan jika ada pertanyaan lain terkait hal tersebut, kalau misalkan mau ditanyakan bisa langsung ditulis saja Tribuners di kolom komentar dan nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.